Sampurasun ini Benido. Apa kabar? Ingat nggak waktu kecil dulu siapa yang di antara kamu nih suka banget sama film atau enggak novel series tentang misteri? Mungkin Detektif Conan atau Kindaichi atau mungkin kalau kamu suka DC mungkin kamu suka Batman dan bagi kamu yang suka baca novel mungkin kamu suka Sherlock Holmes. Ingat nggak kalau mereka mencoba untuk mengurai pembunuhan dan mencari siapa nih dalang dibalik sebuah pembunuhan, biasanya yang mereka cari adalah motif. Dan dari motif yang dia kumpulkan, ujung-ujungnya biasanya ketemu tuh siapa. Misalnya, waktu Batman punya musuh, namanya Holiday. Dikasih nama Holiday karena si pembunuh ini mencoba untuk membunuh orang-orang penting di hari-hari raya. Misalnya, hari Bapak, hari Ibu, hari Buruh, Halloween, dan lain sebagainya. Nah, entah kenapa kalau kita lihat di Indonesia, jauh sebelum novel atau enggak film-film itu ada, sebenarnya founding father kita yaitu Insinyur Soekarno sudah melakukan hal yang serupa. Tetapi tidak membunuh, tetapi memberikan sebuah easter egg di karya-karya yang dia buat. Seperti apa sih? Ayo kita mulai. Mari kita mulai dari hal yang sederhana dulu, yaitu simbol dan logo dari negara kita. Kita tahu bahwa di situ adalah burung mitologi yang bernama Garuda. Di dadanya ada perisai yang terdiri dari Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, dan di kakinya dia memegang sebuah semboyan yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Nah, tapi kita nggak akan mention ke situ. Kalau kamu mau perhatikan bagian bulutnya, ada hal unik yang ternyata tersembunyi di situ. Misalnya, di sayap kanan, di sayap kiri, kalau kamu mau hitung ada berapa jumlah bulu yang ada, maka kamu akan mendapatkan angka 17. Begitu juga di ekornya. Ada yang menghadap kanan, yang ada yang menghadap kiri. Dan kalau kita jumlah, maka itu 8. Jadi kalau 17 dan 8 kita sambungkan, tentu saja artinya akan menjadi 17 Agustus. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merdeka tahun 1945. Apakah 45 juga ditampilkan pada Garuda? Oh ya, kalau mau hitung satu-satu, bagian bulu yang ada di lehernya, nah kamu akan menemukan angka 45. So sebenarnya kita breakdown dari bulu dari burung Garuda, itu mengartikan bahwa di situ ada 17 Agustus dan 1945. Dan satu lagi, kenapa sih burung Garuda itu dia melihat ke arah kanan, bukan ke arah kiri? Tentu saja itu adalah sebuah konsepsi di mana kanan itu dianggap menjadi jalan yang baik, sedangkan yang kiri tidak baik. Oleh karena itu kalau kamu mau iseng nih gambar-gambar Garuda, jangan sampai lihat ke kiri ya, lihatnya ke kanan. Nah, lanjut kita yang kedua yuk. Ini adalah salah satu karya Soekarno juga. Mungkin dia yang memprakarsain walaupun yang memperkerjakannya atau enggak yang juga arsitek dan sipilnya itu banyak sekali yang terlibat. Apakah itu? Ya, ini adalah Monas atau singkatan dari Monumen Nasional. Pernah nggak kepikiran kalau monumen itu bentuknya kenapa nggak Garuda aja sih? Atau mungkin perisai aja sih? Ternyata yang kita dapatkan sekarang hanyalah sebuah mangkok yang ada tiangnya, di atasnya ada emasnya begitu ya. Nah, ternyata bentukan Monas itu terinspirasi dari sebuah batu peninggalan orang Jawa atau juga orang Sunda yang bernama Linggadharyoni. Nah, batu itu berdiri di sebuah mangkok yang kalau kita interpretasi itu seperti kelamin laki-laki yang sedang masuk ke kelamin perempuan, yang artinya adalah sebuah simbol kesuburan. Nah, di situ kalau kita perhatikan bagian mangkoknya, ternyata kita bisa menemukan bahwa besaran mangkoknya itu adalah 45 meter dikali 45 meter. Dan kalau misalnya kita hitung, kita lihat berapa tingginya dari atas mangkok sampai ke lantai yang ada di basement, di situ kita bisa lagi menemukan angka 17. Karena tingginya adalah 17 meter. So 17, 45. Apa yang mau diinginkan oleh mereka? 17, 1945. Lagi-lagi,
tanggal dari kemerdekaan Indonesia. Nah, Easter egg terakhir adalah sebuah bangunan yang mungkin juga menjadi kebanggaan umat Islam yang ada di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal. Adakah lagi di situ angka 17845? Yuk kita coba breakdown. Pertama, kalau misalnya kita melihat ada berapa jumlah lantai yang ada di sana, kita bisa menemukan angka 5 karena di situ ada 5 lantai. Nah, angka 5 ini tentunya bukan datang dari 17845, tetapi 5 adalah sebuah cerminan dari rukun Islam dan juga Pancasila yang ada di Indonesia. Satu. Yang kedua adalah kalau misalnya kita lihat minaret dari sebuah Masjid Istiqlal itu. Hanya ada satu, tapi kalau kita hitung dari bawah ke atas, maka kita akan menemukan di situ tingginya 66,66 meter. Apa sih itu? Tentu saja itu adalah jumlah ayat yang terdapat di kitab suci Al-Quran, 6.666. Nah, berikutnya adalah jumlah tiang dari penopang kubah ya yang ada di tengah. Kalau kita hitung satu demi satu, maka kamu akan menemukan di situ ada 12 tiang. Dan 12 tiang itu mencerminkan atau sebuah simbolisasi dari tanggal lahir Nabi Muhammad yang tertulis adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, terakhir, berapa sih diameter dari kubah yang ada di Masjid Istiqlal? Satu-satunya kubah yang gede banget di tengah gitu ya, yang megah. Dan ternyata kalau misalnya kamu mau hitung, kamu akan menemukan di situ adalah angka 45. Tentu saja 1945. So, menemukan motif? Gimana menurut kamu tentang Easter egg yang dibuat dan dimotifkan oleh Insinyur Soekarno di setiap bangunan atau enggak simbolisasi negara yang telah dia karyakan? Apakah kamu biasa aja? Atau kamu mulai terkejut? Atau mungkin kamu tahu ada Easter egg lagi di bangunan-bangunan atau enggak di karya dia yang lain? Kita tulis di komen yuk, kita ngobrol. Sampai ketemu di lain waktu ya. Makasih. Turun.